Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami di acara KS Kultum Sejenak, di mana dalam program ini kita sama-sama belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami dan kemudian dijawab oleh Pak Ustadz. Ya, hari ini kita kembali lagi bersama Bapak Ustadz Muhammad Jamil. Ya. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap segar bugar. Tetap segar bugar, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita nanti seperti episode-episode sebelumnya, Ustadz, kita nanti mencoba mengulas ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, gitu ya. Ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini kalau saya lihat ini pertanyaannya mirip nih, pertanyaan pertama dan kedua nih, Ustadz ya, dari @aaboy25 dan @riyandi_hidayat. Ya. Pertanyaannya begini, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika di bulan Ramadan keluar air mani tanpa kita sadari, apakah puasanya batal? Nah, yang kedua juga, Pak Ustadz, apakah mimpi basah di saat puasa itu batal? Mimpi karena tidak sadar. Monggo Ustadz, pencerahannya. Baik, terima kasih dua penanya tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandaikan kita semuanya ya. Jadi ada cairan laki-laki itu yang bisa keluar tanpa kita sadari ya. Misalkan ada seorang yang harus memikul suatu beban yang dia sendiri hampir tidak kuat. Itu ada beberapa orang itu bisa keluar sperma. Gitu. Dan itu membatalkan puasa. Oke. Ada juga orang yang nonton film. Saking asiknya mungkin terpengaruh oleh film itu kemudian keluar. Yang itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak sengaja mengeluarkan tapi dipancing dengan film tadi. Itu berbeda dengan orang yang ketika tidur mimpi basah. Itu benar-benar murni di luar kontrol orang tersebut. Maka kasus yang ketiga itu tidak membatalkan puasa. Jadi sama-sama keluar sperma. Yang kasus pertama kedua batal ya. Akibat yang pertama tadi akibat memikul beban yang hampir tidak kuat saking beratnya. Yang kedua terpengaruh oleh apa yang ia lihat atau yang ia rasakan. Orang yang mungkin kondisinya fly ya atau ngelamun atau sejenisnya itu bisa mengeluarkan sperma dan itu bisa membatalkan karena proses keluarnya itu dipancing atau dipicu dengan aktivitas tadi. Berbeda dengan yang kasus ketiga, yaitu dia tidur, mimpi, tahu-tahu basah, maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi tadi kuncinya ada di trigger atau satu keluarga itu sadar atau tidak sadar dan triggernya apa gitu ya, Ustaz, ya? Betul. Gitu. Jadi hukum Islam itu seperti itu, nggak bisa dipukul rata. Kalau dipukul rata kasihan yang tinggi. Gitu. Kena, iya. Gitu. Siap, Ustaz ya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Insya Allah. Nah, yang kemudian penanya ketiga di episode kita hari ini adalah @rido_mhm_d. Nah, Pak Ustadz, agak mirip juga nih pertanyaan nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah mandi junub kita sah ketika belum selesai tapi kita keburu buang air kecil atau buang air besar? Silakan Ustadz. Wah, ini pertanyaan yang harus agak detail ini jawabannya. Silakan ya. Ustadz. Jadi yang namanya mandi jenabat atau mandi besar itu sebenarnya rukunnya cuma dua, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu aja. Niat dan niat kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Cuman kalau Rasulullah mengajarkan sebelum mengalirkan air ke seluruh tubuh itu dicuci dulu bekas-bekasnya. Ya.
Setelah dicuci bekas-bekasnya, kemudian Rasulullah mengambil atau mencelupkan jari jemarinya ke bejana, kemudian dimasukkan ke sela-sela rambut, supaya rambut ini kalau di ASM ada preheating gitu. Oh gitu. Jadi dibasahin dulu supaya nanti begitu diguyur dia langsung tembus ke kulit kepala gitu. Kalau di ASM preheating, kalau ini pre-washing. Ada pre-washingnya ya. Kira-kira begitu. Baru kemudian setelah rambutnya itu basah, kemudian disiram air. Dan Rasulullah ketika mandi jenabat itu cukup dengan 2,5 liter. 2,5 liter lagi, iya, Ustadz ya? Iya. Oh gitu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah yang namanya air itu beli. Sedangkan belinya itu nenteng pakai tempat air, bukan seperti sekarang pakai PDAM, pakai pipa sehingga tinggal muter, enggak. Udah beli harus nenteng, sehingga air itu benar-benar sangat bermakna dalam sebuah kehidupan. Dan semestinya kita juga demikian. Bahkan saya pernah mendengar ya, kalau kita ini boros air, dunia ini akan krisis air. Kan begitu. Nah, kalau definisi mandi jenabat seperti itu, maka ya tidak sah ketika di tengah-tengah mandi jenabat kemudian buang air. Nah, mohon maaf, sah mandi jenabatnya, tetapi dia harus wudu lagi karena buang air tadi. Oh, gitu. Nah, banyak orang yang mempersepsikan mandi jenabat itu mulai dari mandi, membasahi tubuh, kemudian pakai sampo, pakai sabun, kemudian dibilas. Nah, serangkaian itu disebut mandi jenabat, sebenarnya bukan itu. Mandi jenabat itu cukup dengan niat, kemudian dibersihkan bercak-bercaknya, wudu, kemudian atau mengalirkan air ke seluruh tubuh, cukup itu. Cukup gitu. Iya, habis itu buang air kecil atau besar silahkan. Cuman ketika kemudian buang air besar atau kecil, setelah selesai mandi harus wudu lagi. Tapi kalau enggak, langsung sholat nggak apa-apa. Kenapa? Karena mandi jenabat itu menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar aja sudah hilang, apalagi hadas kecil. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan persepsi kita tentang mandi besar itu berbeda dengan paradigma selama ini. Bahwasanya mandi besar itu mulai dari membasuh ke seluruh tubuh, kemudian pakai sampo, pakai sabun, bukan itu. Tetapi tadi rukun mandi jenabat itu cuman 2, yaitu niat, kemudian mengalirkan. Adapun wudu dan membersihkan bercak-bercak tadi, hukumnya adalah sunnah. Oh gitu, Ustadz ya. Kita jadi semakin ngerti ya gitu ya, terkait dengan hal-hal junub ya. Mandi junub atau jenabat. Jenabat. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, cukup clear ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita, bagi penanya, serta bagi penonton lainnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman supaya tetap semangat dalam menggali ilmu agama lebih dalam lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini juga ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih telah menyimak. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.